Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Nurin Zalianti dengan NIM 240511414106. Saya berasal dari 1A Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Biologi Dasar. Sebelum memasuki materi, saya akan menampilkan peta konsep saya terlebih dahulu ya. Nah, di reproduksi pada hewan kali ini, saya akan membahas reproduksi seksual dan reproduksi aksesual, di mana reproduksi seksual terbagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan reproduksi aseksual terbagi menjadi 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, itulah tadi materi yang akan kita bahas pada reproduksi pada hewan kali ini. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, ada yang tahu nggak nih apa itu reproduksi pada hewan? Nah, reproduksi pada hewan yaitu proses di mana hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunannya. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup spesies mereka. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai reproduksi seksual. Apa itu reproduksi seksual? Reproduksi seksual adalah cara hewan berkembang biak yang melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina. Hewan jantan menghasilkan sperma, sedangkan betina menghasilkan sel telur. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan dan terbentuklah calon individu baru. Ada 3 cara reproduksi seksual pada hewan, yaitu ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Pertama, saya akan membahas mengenai ovipar atau bertelur. Ovipar adalah cara reproduksi di mana hewan betina menghasilkan telur yang kemudian dikeluarkan dan berkembang di luar tubuhnya. Telur ini berisi embrio yang berkembang menjadi individu baru setelah waktu tertentu. Hewan yang berkembang secara ovipar umumnya memiliki struktur telur yang dilindungi oleh cangkang atau membran yang melindungi embrio di dalamnya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, ikan, katak, dan juga burung. Pada hewan ovipar, setelah telur dikeluarkan, embrio akan berkembang dengan bantuan nutrisi yang terkandung dalam telur, dan setelah mencapai tahap tertentu, telur tersebut akan menetas menjadi sebuah individu yang baru. Kedua, saya akan membahas mengenai vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah cara reproduksi di mana hewan betina melahir secara langsung. Pada hewan vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induk betina dengan bantuan organ khusus seperti rahim. Nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan embrio diperoleh langsung dari tubuh induk melalui plasenta atau pada mamalia. Hewan vivipar seperti kuda, anjing, dan sapi. Nah, yang ketiga saya akan membahas mengenai ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Ovovivipar adalah cara reproduksi yang menggabungkan ciri-ciri dari kedua cara sebelumnya. Pada ovovivipar, telur yang dibuahi berkembang di dalam tubuh induk betina, tetapi telur tersebut tidak mendapat nutrisi dari tubuh induk seperti pada vivipar. Sebagai gantinya, embrio mendapat nutrisi dari cadangan yang ada dalam telur itu sendiri. Setelah berkembang, telur tersebut menetas di dalam tubuh induk dan bayi dikeluarkan atau melahirkan dalam keadaan hidup.
Contoh hewan ovovivipar yaitu beberapa jenis ular seperti jenis reptil. Nah, itulah tadi reproduksi secara seksual. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai reproduksi secara aseksual. Apa itu reproduksi aseksual? Reproduksi aseksual adalah jenis reproduksi di mana makhluk hidup berkembang biak tanpa melibatkan pasangan. Dalam proses ini, satu individu dapat menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Reproduksi secara aseksual terbagi lagi menjadi 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai tunas. Tunas dalam reproduksi hewan adalah cara berkembang biak di mana individu baru tumbuh dari tubuh induknya. Proses ini terjadi tanpa memerlukan pembuahan antar sel jantan dan betina. Tunas biasanya muncul sebagai benjolan kecil di tubuh induk yang kemudian tumbuh menjadi individu baru dan dapat terpisah dari induknya atau tetap menempel. Contohnya seperti hydra dan juga spores. Kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi dalam reproduksi hewan adalah cara berkembang biak di mana tubuh hewan terbelah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian tumbuh menjadi individu baru. Proses ini biasanya terjadi hewan yang memiliki regenerasi yang baik. Nah, apa saja nih contoh hewan yang bereproduksi dengan fragmentasi? Hewan yang bereproduksi secara fragmentasi seperti pada cacing pipi atau planaria. Yang terakhir yaitu membelah diri. Membelah diri adalah cara bereproduksi di mana satu organisme membagi dirinya menjadi 2 atau lebih. Proses ini biasa terjadi pada makhluk bersel satu. Contoh organisme yang membelah diri yaitu amoeba dan juga bakteri. Nah, itulah tadi materi mengenai reproduksi pada hewan. Semoga bermanfaat ya.